dulu ya, sudah siap. Oke, sudah direkam ya, jangan lupa. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati Bapak Dr. Rahmat Haryadi, MAG, selaku penguji untuk ujian komprehensif PPG Daljab tahun 2022, tertanggal 14 sampai 16 September 2022. Untuk Pak Abdul Qohar, hari ini sebagai peserta pertama, ya. Gimana? Sehat, deh? Alhamdulillah, Bu, sehat. Pak Rahmat juga sehat. Untuk penguji satu, nanti istilahnya ini pengujinya nanti ada dua, nanti Pak Rahmat sama saya. Nanti untuk pertama nanti dengan saya dulu, setelah itu nanti dengan Pak Rahmat. Oke, Pak Abdul Qohar, oke? Siap, Bu. Insyaallah. Oke, Pak Abdul Qohar. Pak Abdul Qohar nanti mempresentasikan dari RPP yang akan jenengan sampaikan untuk ujian kompre pada sore hari ini. Oke, jangan lupa rekamannya harus betul-betul on, karena kalau tidak on nanti tidak bisa diupload, ya. Itu yang Siap, pertama. Terus yang kedua, sampaikan yang inti-intinya saja. Jadi tidak membaca. Saya tidak mendengarkan untuk dibaca. Inti-inti dari poin A, poin B, poin C, poin D. Sampaikan inti-intinya saja, ya. Gitu ya Pak, ya, biar nanti waktunya efektif. Oke, silahkan. Baik, Bu, saya share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rahmat Hidayat dan Ibu Sari Usari selaku dosen pembimbing kami dalam kesempatan hari ini. Izinkan saya Abdul Qohar untuk menyampaikan terkait uji komprehensif yang kita laksanakan pada sore hari ini. Untuk RPP dalam kesempatan hari ini adalah poin pertama terkait dengan kompetensi inti. Kompetensi inti ini memang turunan yang sudah diberikan oleh Dignas kepada kita hanya tinggal mengcopy pastenya. Kemudian kompetensi dasar juga sudah ada, dan indikator pencapaian ini yang kita buat yang berdasarkan dari KD yang ada. Adapun indikator pencapaian kompetensinya dari KD yang saya sampaikan pada hari ini adalah pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tertib dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sikap toleransi, kemudian menjelaskan makna Al-Kafirun, kemudian menunjukkan bacaan Quran surat Al-Kafirun beserta sesuai tajwidnya dan menyalin, menunjukkan hafalan dan menunjukkan arti dari surat Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah melalui latihan dan diskusi, insya Allah peserta didik itu akan mampu membaca Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 dengan tartil dan benar. Kemudian melalui ceramah interaktif dan diskusi, peserta didik juga mampu memahami hukum tajwid dan qalqalah pada Al-Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Adapun materinya adalah sebagaimana yang terlampir dalam RPP. Kemudian pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Adapun pendekatannya berupa saintifik dan model pembelajarannya itu PBL, Problem Based Learning. Adapun metodenya ada demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Dan media dari RPP ini adalah berupa video yang ditayangkan, kemudian ada laptop, proyektor, LCD atau speaker, dan sumber belajar itu dari buku PAI, penerbit tim KKG DKI 2022, dan Al-Quran Juz Amma. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kami membuka pembelajaran itu dengan salam dan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah seorang siswa peserta didik. Kemudian memulai pembelajaran dengan membaca murojaah surat-surat pendek. Setelah itu mempersiapkan kesiapan siswa dengan mengabsen.
mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya, kemudian memberikan motivasi berupa kalimat-kalimat ataupun petuah-petuah dari ulama terkait pentingnya belajar, dan juga menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai peserta didik dalam membaca surat Al-Kafirun dengan benar. Dan tentunya di pendahuluan ini juga dilakukan pretest. Ini kegiatan pendahuluan. Adapun kegiatan inti itu pertama dari saya Pak, pesannya aja. ya, Jangan baik. baca. Adapun pengamatannya, pertama kegiatan inti dari RPP ini adalah harapannya agar siswa antara sebelum dengan sesudah pembelajaran ini ada peningkatan, ya. Jadi sebelumnya ketika kita tes itu ternyata masih ada beberapa anak yang memang salah dalam membaca, belum benar dalam makhrajnya maupun hukum-hukum tajwidnya. Nah, setelah pembelajaran ini kita harapkan anak-anak itu ketika membaca Quran surat Al-Kafirun tentunya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhrijul hurufnya. Nah, itu kegiatan intinya. Kemudian juga kami menyampaikan mengeksplor kemampuan siswa dengan saya menyampaikan berupa materi tajwid berupa huruf terkait materi qalqalah yang memang juga terdapat di dalam RPP tersebut dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan juga tentunya ada diskusi dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk mengeksplor, menggali kemampuan siswa dalam menelaah apa saja hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun tersebut. Nah, itu kegiatan inti dari kegiatan kami pembelajaran di RPP ini. Dan adapun kegiatan penutup, kami melakukan penguatan dengan mengulang kembali bacaan Al-Quran surat Al-Kafirun yang benar, ya. Kemudian kami tampilkan video berupa cara bagaimana orang membaca Al-Quran ketika dalam usia yang sudah lanjut, dia baru belajar Al-Quran. Nah, ini memberikan penguatan kepada mereka. Dan tentunya juga kegiatan pembelajaran selanjutnya yang akan kami sampaikan di pertemuan depan, ya, apa saja yang akan kita sampaikan. Itu kegiatan inti. Kemudian untuk penilaian sikap spiritual, kami melakukan observasi. Kita lihat ketika kita mengetes anak, dia ini terbiasa tidak dengan membaca ta'awudz, kemudian membaca basmalah, ya. Kemudian kesesuaian bacaan surat Al-Kafirun dengan makhrijul hurufnya, ya. Kesesuaian dengan ilmu tajwid dan juga keberurutannya ayat per ayat. Nah, ini untuk penilaian sikap spiritualnya. Adapun sikap sosialnya yaitu berupa diskusi, kita menilai ada kerjasamanya, kekompakan, tanggung jawab, inisiatif, dan disiplin. Nah, ini aspek yang kita amati, ya. Kemudian untuk keterampilan, saya menguji kemampuan anak membaca Quran surat Al-Kafirun setelah kami memberikan drill, kami memberikan latihan, ya. Kemudian tanya jawab terkait materi tajwid yang sudah kita berikan. Kemudian, nah ini rubriknya. Jadi ketentuannya adalah sangat lancar, sedang, kurang lancar, dan tidak lancar, ya. Dari hasil pengamatan kami uji setiap anak seperti itu. Nah, ini untuk RPP-nya, kegiatan pertama di materi surat Al-Kafirun.
Demikian Bu, terima kasih. Untuk materinya tidak bisa disampaikan. Materinya di mana? Materinya di mana? Sebentar, Evaluasinya di mana? saya share. Enggak kan bersatu dengan RPP. Saya bukanya. Nah, ini untuk materi yang saya sampaikan ke anak-anak. Dikebawahkan, langsung cepat dikebawahkan, tidak usah Ya. presentasikan, cepat ke bawah. Nah, ini Coca-Cola, contoh diskusi. Apakah ada diskusi, ada penugasan tidak di situ? Nah, ada Bu, diskusi kita buat kelompok. Kemudian ini petunjuk diskusinya. Anak diminta untuk mengamati surat Al-Kafirun. Dan aspek penilaiannya. Selain diskusi apa metode pembelajarannya ini? Tanya jawab Bu. Oke, fine. Sudah cukup. Oke, Abdul Qorhar di stop share dulu. Oke, Pak Abdul Qorhar tadi sudah menyampaikan untuk RPP-nya. Insya Allah kami sudah cukup untuk melihatnya. Oke, Pak Abdul Qorhar, saya cuma mau mengetes untuk beberapa penguasaan Pak Abdul Qorhar terkait RPP. LKPD itu apa, Pak Abdul Qorhar? Lembar kerja peserta didik, Bu. Oke, itu penting tidak untuk RPP, Pak? Penting, Bu. Oke, baik, penting ya. Terus LKPD itu naruhnya itu menyatu dalam RPP atau terpisah? Menyatu, Bu. Oke, menyatu. Perlu enggak ada rubrik? Perlu enggak rubrik penilaian itu perlu enggak? Ya, perlu karena sebagai ukuran untuk sejauh mana kebenaran dalam LKPD itu, Bu. Oke, kunci jawaban perlu enggak? Perlu, Bu. Oke, baik. Terus Pak Abdul Qorhar tahu yang namanya HOTS itu apa? Soal HOTS itu apa? Soal Hegel ya, soal yang kalau dalam taksonomi Bloom itu kisarannya di C4 sampai C6, Bu. Oke, untuk pembuatan soal, apakah Pak Abdul Qorhar tadi sudah menerapkan untuk karakter untuk yang HOTS? Untuk di soal, Bu? Ya. Untuk HOTS, soal yang kami buat untuk materi RPP yang pertemuan pertama yang membaca, ya, memang hanya baru sebatas masih tingkatan LOTS, Bu, ya, karena kami hanya menguji kemampuan anak membaca setelah kami drill, kami latih. Oke, dari bahan Pak Abdul Qorhar tunjukkan untuk soal HOTS, tolong Pak Abdul Qorhar untuk mengimprove kemampuannya lagi ya, karena beberapa soal itu saya temukan tidak menggunakan HOTS, tapi hanya menggunakan pertanyaan biasa yang di situ itu hanya levelnya, misalnya bertanya jawabannya apa, terus definisinya apa. Jadi tolong nanti Pak Abdul Qorhar harus paham betul, tidak hanya tahu mengerti teorinya HOTS, tapi bisa membuat soal HOTS. Oke, Pak Abdul Qorhar, tadi metode pembelajarannya tadi apa aja tadi? Demonstrasi, ceramah, tanya jawab, Bu. Oke, ada diskusi tidak? Ada, Bu. Nah, sampaikan. Jadi apa yang tertulis dengan yang saya tanyakan itu harus sama. Ada penugasan tidak? Ada, Bu. Nah, kalau ada penugasan di metode pembelajarannya Pak Abdul Qorhar itu tadi tidak ada penugasan. Padahal di RPP itu Pak Abdul Qorhar menyediakan. Jadi apa yang di lapangan dengan yang tertulis itu ada yang kurang. Nah, pastikan Pak Abdul Qorhar apa yang di RPP itu sama dengan apa yang nanti dilakukan di lapangan. Ya, metode pembelajarannya adalah penugasan itu salah satunya. Nanti kalau Pak Abdul Qorhar itu melihat RPP maka tidak ada penugasan di situ. Terus inovasi sumber ajar, inovasi sumber pembelajarannya itu Pak Abdul Qorhar itu hanya menggunakan buku dari yang dipakai di sekolah setempat ataupun untuk Al-Quran. Nah, yang namanya inovasi dan kreativitas sumber ajar itu Pak Abdul Qorhar itu bisa menggunakan buku-buku di luar itu. Jadi tidak harus menggunakan buku wajib yang dipakai oleh guru atau siswa yang dari sekolah, tapi bisa menggunakan inovasi buku yang dari luar itu. Gitu ya Pak Abdul Qorhar. Jadi ketika RPP itu harus ada di situ.
Oke, saya kira Pak Abdul Qohar itu aja. Secara garis besar Pak Abdul Qohar sudah bisa membuat RPP dan semacamnya. Yang pasti skill untuk membuat soal HOTS itu harus improve lagi, ditingkatkan lagi. Terus terkait dengan ABCD atau TPACK itu nanti bisa diulas lagi. Terus kreativitas sumber ajar itu juga harus ditingkatkan. Jangan hanya menggunakan buku yang ada wajib di sekolah, tapi harus sumber-sumber yang lain. Oke, saya kira itu aja. Selesai dari saya. Monggo Pak Rahmat, silakan. Baik, tolong Pak Ali Hudri dan Pak Firmansyah disuruh keluar. Pak Ali Hudri dan Pak Firmansyah harap keluar dulu. Oke, Pak Firmansyah. Mukanya ya, Ustaz. Pak Firmansyah bisa keluar dulu, Pak. Ya Allah. Pak Firmansyah keluar. Break. Baik, sudah keluar Pak Haji Pak Abdul Qohar. Setelah pertanyaan dengan Bu Sari, maka kewajiban saya untuk memastikan Pak Abdul Qohar untuk bacaan Al-Quran. Nah, kita coba Pak, silakan dibaca Pak Abdul Qohar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Baik, cukup Pak. Nah, sekarang disiapkan kertas sama pulpennya. Ya, Pak. Nah, saya minta tolong dituliskan surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullah. Oke. Kok hilang? Sudah Pak, selesainya coba diperlihatkan Pak. Coba diperlihatkan ke layar Pak Qohar. Oke, diginikan Pak. Oh, enggak kelihatan ya, boleh. Kelihatan, Pak? Ya, baik Pak. Itu Pak Qohar. Baik, cukup Pak Qohar. Oke, jadi dari Bu Sari sudah, dari saya cukup untuk memastikan bahwa guru PAI yang akan diberikan sertifikat itu memiliki bacaan dan kemampuan menulis yang layak. Itu saja untuk memastikan itu, Pak. Siap, Pak. Saya kembalikan Bu Sari, silakan Bu Sari, cukup dengan saya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Oke, Pak Abdul Qohar, untuk ujian hari ini selesai untuk komprehensif. Semoga nanti dengan ujian ini bisa menambah itu ya Pak Abdul Qohar ya. Baik, nanti Bu. ketika nanti diterima betul-betul untuk gurunya, PPG-nya, nanti Pak Abdul Qohar betul-betul bisa istilahnya menggunakan ilmu ini dan diterapkan anak didiknya ya.
Jangan Terima sampai kasih nyesal, ya. Jangan sampai bimbingannya Bu Sari, Pak Rahmat. Semoga ilmunya bermanfaat dan sehat selalu buat Pak Sari, Pak. Oke, amin. Oke, ini aja. Pak Abdul Qahar, silakan keluar dan panggil Pak Firmansyah masuk langsung, ya. Siap, Bu.